Hai, welcome to Expos Karya. Saya Hardi Putra Pratama, arsitek, bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah proyek terbaru dari tim Rancang Reka Ruang, yaitu Edi House. Jadi di proyek kali ini kami coba mendesainkan sebuah bangunan yang terkesan tradisional namun tetap menampilkan elemen-elemen modern. Jadi kami harap bangunan ini tetap terlihat unik dan juga tidak termakan oleh waktu seperti itu. Proyek kali ini sendiri berlokasi di Yogyakarta, kebetulan, jadi kami bisa visit ke lokasi untuk melakukan survei dan mengambil beberapa data. Kebetulan juga karena Pak Edi sedang berkunjung ke Yogyakarta, jadi kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan beliau. Lokasi lahannya itu sendiri tepatnya berada di daerah Bantul ya. Untuk lahannya itu sendiri, existingnya itu berada di seperti perkampungan warga ya. Jadi untuk lahannya itu sendiri berhimpitan langsung dengan pasar ya. Jadi untuk kemungkinan ada potensi-potensi lahan ini digunakan sebagai fasilitas atau tempat usaha itu sangat besar. Lahannya itu memiliki luas total 671 meter persegi dengan tipikal kontur yang sedikit menanjak ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu curam. Jadi mungkin di situ kita bisa mainkan sedikit cut untuk mendapatkan site yang rata seperti itu. Untuk lahannya itu sendiri di awalnya itu sudah terdapat beberapa rumah dari pemilik sebelumnya ya. Rumahnya itu sendiri tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya untuk pembongkarannya itu sendiri tidak memakan waktu yang lama karena kebetulan juga Pak Edi ini ingin segera membangun dari huniannya. Karena tadi kita mendapatkan sebuah potensi di awal ya, jadi sebenarnya dari klien juga dan setelah berdiskusi dengan kami, klien mengambil keputusan kalau lahan ini ingin dimanfaatkan juga sebagai tempat usaha. Jadi nanti untuk lahan ini sendiri tidak hanya diisi oleh rumah tinggal beliau, tapi nanti ada ruangan untuk digunakan sebagai tempat usaha kuliner dari Bapak Edi. Kebetulan karena proyek ini ingin dibangun bertahap oleh Bapak Edi, jadi untuk awalnya itu sendiri Pak Edi sudah memesankan sebuah pendopo modular untuk pasangkan di site tersebut. Jadi untuk pendoponya itu sendiri nanti akan diletakkan di tengah site sebagai center dari seluruh desainnya. Jadi pendopo ini akan digunakan sebagai ruang penerimaan pertama dari konsumen dan juga nanti sebagai ruangan dari warung kuliner tersebut. Jadi nanti hunian ini kami akan coba untuk akses masuknya itu kita pisahkan dengan tempat usaha beliau. Tapi tetap menjadi unity yang baik gitu. Karena proyek ini sendiri sebenarnya fokusnya itu tempat usaha ya. Karena Bapak Edi sebenarnya memiliki hunian di tempat lain. Jadi hunian ini mungkin akan digunakan sebagai hunian sekundernya ya. Jadi hunian ini sebenarnya didesain tidak terlalu kompleks, tidak dengan ruangan-ruangan yang sangat banyak, tapi cukup untuk mendukung dari tempat usaha kuliner beliau. Untuk huniannya itu sendiri, untuk zonanya itu didesain dengan posisi yang baik, jadi tidak mengganggu sirkulasi dari konsumen, dan juga agar zona publiknya itu tidak mengganggu zona private dari rumah beliau. Jadi untuk zona-zonanya itu sendiri kami desain untuk zona private itu agak di bagian pojok kanan belakang dari site ini. Jadi kita perlu sedikit masuk ke dalam site untuk memasuki zona private-nya. Zona-zona private-nya ini atau ruang-ruang private ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, seperti saya jelaskan tadi. Kita mulai dari teras. Di situ kami beri semacam shading atau penghalang untuk memberikan privasi kepada klien agar saat beraktivitas dalam hunian itu tidak langsung terekspos dari bangunan yang publik tadi ya. Jadi di balik teras ini adalah ruang keluarga yang cukup luas dengan isian yang menyesuaikan dari konsep besarnya, yaitu kontemporer tradisional kayak gitu. Untuk ruang-ruangan di bagian ruang keluarganya ini kami beri juga foyer
dan di situ ada rak-rak untuk diletakkan mungkin sepatu atau misal kunci dari beliau jika ingin keluar masuk dari huniannya. Lalu setelah itu kita akan bertemu dengan ruang keluarga yang cukup luas. Untuk ruang pertama ini penghawaan dan juga pencahayaan alaminya itu cukup baik ya, karena langsung terhubung ke bagian luar rumah. Selanjutnya karena memang kebutuhan dari hunian beliau ini tidak terlalu banyak, di situ kami coba beri koridor yang cukup panjang. Koridor ini fungsinya adalah menghubungkan antara ruang keluarga dan juga kamar-kamar dan kamar mandi dari hunian beliau. Jadi koridor ini adalah akses utama di dalam hunian beliau. Koridor ini karena kami tidak ingin agar terlihat gelap seperti itu, jadi kami beri banyak glass block di sana, karena juga koridor ini langsung berdempetan dengan ruang publik beliau. Jadi untuk meminimalisir ruangannya langsung terekspos dari luar, jadi kami memberikan glass block di sana. Jadi tetap memasukkan cahaya namun mengurangi visual. Untuk koridornya itu sendiri kami coba desain senada dengan ruangan-ruangan lainnya, yaitu tetap terkesan tradisional dan juga modern. Selanjutnya di koridor ini terhubung dengan 2 kamar tidur, yang satu kamar utama ya, dan kedua itu kamar sekunder ya. Jadi koridor ini akan menjadi akses utama menuju kamar-kamar tersebut. Untuk desain ruangan ini cukup besar dengan bukaan-bukaan yang cukup besar juga ya, langsung mengarah ke luar. Jadi kami asumsikan untuk kamar ini untuk penghawaan dan pencahayaan alaminya itu akan baik. Lalu setelah kamar-kamar itu kita akan lanjut ke kamar mandi. Jadi sebenarnya rumah ini memiliki pola sirkulasi yang linear. Jadi setelah ruang keluarga, lalu lanjut ke kamar, lalu kamar kedua, lalu kamar mandi. Jadi sirkulasi akan berada di sekitar situ. Untuk kamar mandinya itu sendiri juga karena langsung terhubung ke bagian luar rumah, jadi memiliki penghawaan yang baik. Oke, di depan huniannya itu sendiri atau zona private, kami coba mainkan elemen roster di sana dengan orientasi dan juga penggunaan roster yang unik. Jadi untuk rosternya itu sendiri kami coba cari yang tetap terlihat tradisional namun terkesan seperti minimalis seperti itu. Jadi terkesan tetap modern walaupun tetap menampilkan kesan tradisional dari proyek kita kali ini. Jadi untuk roster ini selain untuk estetika sebenarnya juga untuk meredam dari sinar matahari dan juga untuk menjaga privasi dari hunian beliau. Kurang lebih kalau untuk hunian private dari Bapak Edi ini cukup segitu karena menurut beliau itu sudah cukup untuk menampung semua aktivitas dari pengguna di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang-ruangan yang semi publik seperti itu karena di sini sebenarnya masih terhubung ke hunian beliau, hunian private, namun untuk kebutuhan usaha kuliner beliau. Selanjutnya kita akan masuk ke sebuah ruang transisi. Jadi ruang transisi ini sebenarnya difungsikan sebagai pembatas antara ruang yang benar-benar private dengan ruang yang semi publik. Jadi di tengah-tengahnya itu digunakan juga sebagai akses atau sirkulasi menuju ke ruang publik dari proyek ini. Di ruang transisi itu sendiri terdapat roster yang tinggi. Jadi ruang transisi ini juga digunakan sebagai perangkap udara dari hunian beliau. Lalu kita lanjut ke dapur. Jadi dapur ini sebenarnya adalah gabungan antara dapur untuk kebutuhan usaha kuliner dengan kebutuhan dari hunian beliau ya. Jadi semua itu menyatu di dapur ini. Dapur ini sendiri kami desain dengan cukup luas, jadi dapat menampung semua kebutuhan dari beliau. Untuk dapurnya itu sendiri kami desain dengan bukaan-bukaan yang sangat banyak karena berada di tengah-tengah site. Jadi untuk bagian sisi-sisinya itu bisa diisi dengan bukaan-bukaan yang besar. Jadi untuk penghawaan alami dan juga pencahayaan alaminya itu akan sangat baik. Setelah kita dari dapur tadi, kita akan menemui lagi ruang transisi. Jadi ruang transisi ini hampir sama seperti ruang transisi yang pertama. Jadi di situ juga kita fungsikan sebagai jalur sirkulasi pengguna dan juga sirkulasi untuk udara di bangunan ini. Selanjutnya kita akan menemui 2 kamar mandi. Kamar mandi ini difungsikan sebagai kamar mandi untuk publik dan juga kamar mandi semi publik untuk yang bisa digunakan untuk orang-orang yang berada di dapur dan juga pengunjungnya seperti itu jika kamar mandi publiknya itu sedang dipakai atau sedang mengalami maintenance. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian luar atau bagian semi publik dari proyek kita kali ini. Di situ kami akan gunakan banyak untuk parkir ya. Jadi
karena ini akan digunakan juga sebagai tempat usaha, jadi perlu tempat untuk parkir yang cukup banyak. Jadi untuk beberapa bagian dari atau beberapa sisi dari site ini akan digunakan sebagai tempat parkir. Untuk menjaga agar lahan ini tidak terasa panas dan juga agar tetap terlihat asri, jadi di situ kami buatkan taman-taman mini di sekitar site ini agar bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang akan tetap menjaga mungkin agar site ini tetap terasa sejuk seperti itu. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal, jadi site ini akan berpusat di pendopo ya. Jadi pendopo ini akan digunakan sebagai penerimaan dan juga sebagai tempat usaha utama dari Bapak Edi. Untuk pendoponya itu sendiri kami desain agak tinggi ya. Jadi untuk mengakses ke pendopo itu ada beberapa step tangga. Yang di samping-sampingnya itu kami buatkan taman-taman mini juga agar memaksimalkan ruang yang ada untuk menampilkan kesan yang sejuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke style dari project ini keseluruhan dan juga kenapa kami memilih material atau elemen-elemen tertentu di project ini. Yang pertama, kami mendapatkan masukan dari beliau agar bangunan ini tetap terlihat menyatu dengan konsep utama yang ada, yaitu pendopo tadi ya, pendopo yang tradisional itu. Jadi untuk stylenya itu sendiri kami coba untuk menggunakan style yang kontemporer dan juga sedikit tradisional di sana. Untuk bangunan-bangunannya, hunian beliau dan juga tadi ruang-ruangan semi publiknya itu kami desain dengan komposisi-komposisi massa yang modern dan juga tidak terlalu banyak ornamen yang unfungsional gitu. Jadi dari yang pertama kami coba desain untuk si gubahannya itu sendiri menggunakan komposisi-komposisi yang semodern mungkin. Jadi kami coba mainkan slice di sana, jadi ada miring, lalu kotak-kotak di sana. Di situ gubahan-gubahannya itu sendiri sebenarnya juga difungsikan sebagai ruang-ruang untuk menutupi. Misalnya kalau untuk yang slice itu menutupi bagian atapnya, lalu untuk yang kotak menutupi dari ruang toren dari project kita kali ini. Untuk material-material yang kita gunakan juga, untuk material-material dinding itu kita coba gunakan material-material raw di sana. Jadi kita coba gunakan bata expose, lalu menggunakan semen expose juga. Jadi bangunan ini terlihat agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Lalu penggunaan material ini juga bertujuan agar bangunan ini bisa lebih terlihat tradisional seperti itu. Jadi kita gunakan juga di sana yang seperti tadi kita sudah jalan, yaitu bata tempel atau bata expose. Lalu untuk shading-nya itu sendiri kami coba gunakan roster yang terkesan itu modern gitu ya. Jadi tetap ada sentuhan seperti tradisional di sana namun terlihat modern gitu. Kami coba untuk susunan-susunan dari batanya itu kami coba buat unik dengan orientasi yang berbeda. Lalu untuk dinding batanya itu kami coba berikan sedikit aksen lingkaran di sana. Untuk pintu dan jendelanya itu kami coba gunakan material aluminium dengan motif kayu ya. Jadi tetap terlihat seperti menggunakan kayu. Untuk atapnya, karena kami ingin meminimalisir maintenance dan tetap agar terlihat tradisional, kami menggunakan atap genteng tanah liat yang dengan kemiringan yang cukup gitu agar maintenance bisa kita kurangin. Lalu agar bangunan di belakangnya itu tidak mengganggu si pendopo, jadi bangunan ini kami coba untuk levelingnya atau ketinggiannya itu tetap sedikit lebih rendah dari pendoponya agar pendopo ini tetap menjadi landmark atau pusat perhatian utama dari project kali ini. Untuk bagian pagar-pagarnya itu kami coba menggunakan roster juga agar tetap senada dengan bangunan di dalamnya. Oke teman-teman, sekian expose karya kita kali ini tentang Edi House. Tunggu karya-karya kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan. Dan juga jika ada pertanyaan atau diskusi silakan tulis di kolom komentar. Jika ini menarik, silakan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di expose karya selanjutnya.